Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Takdir dengan NIM 2101402006, kelas 1A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan sebagai sistem. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih sistem itu sendiri. Jadi sistem merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang merupakan sehimpunan bagian atau komponen yang berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna yang begitu luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Suatu perkumpulan atau organisasi adalah sebuah sistem. Kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan adalah sebuah sistem. Kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitu seterusnya. Bahwa apapun jenis organisasinya, apapun bentuknya, akan disebut sebagai sistem. Sistem menurut beberapa para tokoh, diantaranya yang pertama yaitu Bella Habbanati, dalam bukunya Instructional System, mengemukakan bahwa sistem adalah satuan objek yang disatukan oleh suatu interaksi atau saling ketergantungan. Kedua, Suharjo. Sistem adalah kesatuan daripada unsur-unsur yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, Sahara Idris 1987 mengemukakan pendapatnya bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang memiliki komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Sebagai contoh, tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang terdiri atas jaringan daging, urat-urat, otak, darah, syaraf, dan tulang-tulang. Setiap komponen-komponen itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, fungsi yang berbeda-beda, dan satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan suatu kebulatan atau suatu kesatuan yang hidup. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984-1985, setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan. Sebagai contoh, tujuan lembaga pendidikan adalah memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Tujuan pengajaran adalah agar siswa belajar berperilaku tertentu yang telah ditetapkan. Kedua, fungsi-fungsi. Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem, berbagai usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan fungsi tersebut. Misalnya, suatu lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan yang baik. Dengan begitu, perlu adanya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Yang ketiga adalah komponen-komponen. Komponen mempunyai fungsi khusus, misalnya komponen instruksional, meliputi manusia yaitu guru, konselor, administrator, petugas-petugas lainnya, material berupa buku, papan tulis, fotografi, slide, film, dan lain-lain. Dan yang keempat, interaksi atau saling hubungan. Semua komponen dalam suatu sistem, seperti komponen-komponen instruksional yang tadi, saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Yang kelima, penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komposer instruksional dengan melaksanakan pengembangan sistem instruksional untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keenam, yaitu proses transformasi. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu diperlukan suatu proses yang memproses masukan input menjadi hasil-hasil output. Yang ketujuh yaitu umpan balik untuk koreksi. Diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dan koreksi. Hasil monitoring dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan perubahan-perubahan, penentuan, perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian agar masing-masing berprestasi tinggi. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu daerah batasan dan lingkungan.
Antara suatu sistem dan bagian-bagian atau lingkungan yang di sekitarnya akan terjadi interaksi. Namun, antara suatu sistem yang lain mempunyai daerah batasan tertentu. Suatu sistem dapat pula merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar atau suprasistem. Itulah tadi poin-poin yang kita bahas tentang mengenai sistem. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita atau poin-poin materi kita tentang apa itu pendidikan. Kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata pedagogi, yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait berarti anak dan agagos berarti membimbing. Dengan demikian, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar, agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk dirinya sendiri maupun di masyarakat. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, unsur masukan, yang kedua, unsur proses usaha itu sendiri, dan yang ketiga, unsur hasil usaha. Hubungan ketiga unsur itu dapat digambarkan sebagai proses pendidikan sebagai sistem. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu sendiri, antara lain bakat, minat, kemampuan, maupun keadaan jasmani. Dalam proses pendidikan terkait dalam berbagai hal, yaitu peserta didik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat dilihat dari proses hasil belajar, yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah selesainya proses belajar mengajar tertentu, dalam rangka yang lebih besar, hasil proses pendidikan dapat berupa lulusan dari lembaga pendidikan atau lembaga sekolah tertentu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur, atau jenjang. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen. Masing-masing komponen mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Berikut beberapa komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, kedua peserta didik, ketiga pendidik, yang keempat metode pendidikan, yang kelima isi pendidikan atau materi pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Sedangkan menurut PH Combs 1982 mengemukakan 12 komponen-komponen pada pendidikan, yaitu yang pertama tujuan dan prioritas, fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Contohnya ada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan dan tujuan program, seperti S1, S2, S3, dan tujuan kurikuler, yaitu tujuan setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Yang kedua, peserta didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, pembawaannya, motivasinya untuk belajar, dan sosial ekonomi keluarganya. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan. Fungsinya untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat, struktur dan jadwal waktu. Contohnya pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar, dan program pengalaman. Yang kelima, isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Contohnya isi bahan untuk pelajaran setiap mata pelajaran atau mata kuliah, dan untuk pengalaman lapangan. Yang keenam, guru dan pelaksana. Fungsinya untuk menyediakan bahan,
dan menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk para peserta didik. Yang ketujuh, alat bantu belajar. Fungsinya untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih menarik dan lebih bervariasi. Contohnya film, buku, papan tulis, maupun peta. Yang kedelapan yaitu fasilitas. Fungsinya untuk tempat penyelenggaraan proses pendidikan. Contohnya gedung, laboratorium, beserta kelengkapannya. Yang kesembilan yaitu teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Contohnya pola komunikasi satu arah, artinya guru menyampaikan sebuah materi dengan berceramah, kemudian murid atau peserta didik mencatat materi tersebut dengan menulis di bukunya masing-masing. Yang ke-10 yaitu pengawasan mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya peraturan penerimaan peserta didik, staf pengajaran, peraturan ujian, dan penilaian. Yang ke-11 yaitu penelitian. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Contohnya, dulu bangsa Indonesia belum mampu atau belum pandai membuat kapal terbang. Namun sekarang kita bisa melihat bangsa Indonesia telah mampu atau pandai membuatnya. Sebelum tahun 1980-an, kebanyakan perguruan tinggi belum melaksanakan sistem satuan kredit semester. Namun sekarang hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah melaksanakannya. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu biaya. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tingkat efisiensi pendidikan. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan tingkat efisiensi proses pendidikan. Contohnya sekarang biaya pendidikan sudah menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, maupun masyarakat. Itulah tadi penjelasan tentang apa itu sistem dan apa itu pendidikan. Di setiap poin-poin materi yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa apa itu sistem pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai sistem yaitu suatu komponen yang berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri maupun di masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sistem pendidikan di masyarakat. Tipe-tipe pendidikan di masyarakat terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama, pendidikan keterampilan praktis, dan yang kedua, pendidikan kelompok status, dan yang ketiga yaitu pendidikan birokrasi. Kita akan menjelaskan satu persatu tentang tipe-tipe pendidikan di masyarakat, yaitu yang pertama pendidikan keterampilan praktis. Pendidikan keterampilan praktis sungguh menarik perhatian. Karena apa? Karena beragam ritual khas pada pendidikan tersebut. Di sini tidak diperlukan pengawasan. Ujian satu-satunya yang efektif untuk tipe sistem pendidikan ini tersebut ialah keberhasilan dalam praktik. Yang kedua, pendidikan kelompok status. Pendidikan kelompok status bersifat seremonial, estetik, dan terlepas dari kegiatan-kegiatan praktik. Ritualnya jarang mempunyai peringkat yang dramatis dalam suatu kelompok, tidak ada kenaikan kelas, uji kompetitif, dan kenaikan derajat. Yang ketiga yaitu pendidikan birokrasi. Tipe pendidikan ini pada umumnya memberikan penekanan pada ujian, syarat kehadiran, peringkat, maupun derajat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di masyarakat tradisional. Sebagian pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain yang masih menganut sistem lama. Kurikulum ditetapkan merupakan paket yang harus diselesaikan. Kurikulum dibuat tanpa atau sedikit sekali memperhatikan konteks atau relevansi kondisi sosial masyarakat. Bahkan sedikit sekali yang memperhatikan dan mengantisipasi perubahan zaman. Sistem pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di masyarakat modern. Tentu jauh berbeda dari sistem pendidikan di masyarakat tradisional. Untuk sistem pendidikan di masyarakat modern, tentu lebih mengutamakan tentang adanya kemajuan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu dapat mengubah pola pikir masyarakat tertentu.
mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat modern tersebut. Dalam lingkungan kebudayaan ditandai dengan adanya perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi untuk menghadapi keadaan di sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan tentang pendidikan sebagai sistem dari saya. Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan dan dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. And lastly, selama hayat masih di kandung badan, semangatlah untuk terus belajar, dan belajar. Karena sejatinya adalah kita mahasiswa, di mana belajar telah menjadi kewajiban kita. So, thank you guys atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kehilafan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.